Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bernyanyi dari buku Ende nomor 487 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, firman Tuhan untuk kita hari ini pada hari Jumat 17 Februari 2023 tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ai alani ido ubalu jehita jala marukil, ala makir pita di debatana mangulu, sipalua halak saluhutna, alai sumurung akana persea. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita mau meraih cita-cita kita, maka kita pasti berjuang, berusaha dengan sebaik-baiknya. Tetapi meskipun kita sudah berusaha dengan sebaik-baiknya, kita sudah berjuang, tetapi kemungkinan hasil yang kita dapatkan tidak seperti yang kita duga. Bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita tidak menerima karena banyaknya hambatan tantangan. Dan ketika itu terjadi, mungkin dalam kehidupan kita akan ada yang disebut dengan rasa putus asa, frustrasi. Dan bahkan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Karena seakan-akan Tuhan jauh daripada kita. Tidak memberkati pekerjaan kita. Sehingga kita sering melihat dan mengatakan apa yang kita lakukan sia-sia. Dan pada akhirnya kita akan menjadi vakum. Tidak berbuat apa-apa lagi. Firman Tuhan hari ini merupakan bagian daripada surat penggembalaan Rasul Paulus kepada Timotius, di mana kita tahu bahwa Timotius disebut sebagai anak rohani daripada Paulus, yang pada masa mudanya Timotius sudah memimpin jemaat Efesus. Dia harus menghadapi begitu banyak tantangan. Itu sebabnya Paulus selalu mengingatkan Timotius supaya dia menunaikan tugas pelayanannya saat ula tohonami. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Tetapi bagaimanapun juga dalam kehidupannya, maka Timotius juga menghadapi banyak persoalan-persoalan, terutama dari pengajar-pengajar sesat yang dapat menghancurkan iman jemaat yang sudah menerima firman Tuhan. Karena mereka mengajarkan berbeda daripada apa yang diajarkan oleh Paulus. Apa yang diajarkan oleh Injil Kristus. Sehingga banyak orang-orang yang tertarik karena apa? Hanya ingin memuaskan keinginannya sendiri. Hanya ingin memuaskan pendengarannya sendiri.
Padahal dikatakan kepada kita bahwa ketika kita beribadah mendengar firman Tuhan, maka kita harus menanggalkan diri kita sendiri supaya kita dapat mengerti, memahami apa kehendak Tuhan dari kehidupan kita. Oleh karena itu pasti banyaknya tantangan itu. Paulus selalu mengingatkan, dikatakan di situ, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dengan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ajaran-ajaran mereka bisa diterima oleh logika, bisa diterima oleh kedagingan. Tetapi Paulus mengatakan kepada Timotius, jauhi hal tahyul, tetapi latih dirimu beribadah. Yang walaupun latihan badani itu terbatas, tetapi kita harus melatihnya. Latihan rohani yang harus kita perkuat dalam kehidupan kita. Dan itulah sebabnya dikatakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Kalau dikatakan kita berjerih payah dan berjuang, artinya kita tidak kalah oleh tantangan, oleh persoalan yang kita hadapi. Tetapi kita akan selalu melihat ada sesuatu yang ingin dinyatakan Tuhan melalui peristiwa-peristiwa itu. Dan dikatakan di situ karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Pengharapan kita adalah di tangan Tuhan sampai kepada kerajaan sorga. Bukan hanya sekedar di dunia ini. Bahkan dikatakan Allah kita itu adalah juru selamat semua manusia. Bukan hanya milik segelintir orang. Bukan hanya milik orang Yahudi, orang Israel. Bukan hanya milik orang Kristen, tetapi adalah juru selamat dunia, semua manusia, semua ciptaan Tuhan. Tetapi dikatakan di situ, terutama mereka yang percaya. Jaminan keselamatan bagi orang-orang percaya adalah dia diselamatkan. Tetapi bagaimana seorang bisa percaya kalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana seorang menunjukkan iman percayanya kalau dia tidak mampu untuk berbuat yang baik dalam kehidupannya? Itu sebabnya dalam kehidupan kita dikatakan sebagai orang Kristen, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia, adalah mati. Tapi perbuatan-perbuatan baik tanpa iman juga tidak ada artinya. Tetapi perbuatan baik adalah buah iman kita. Perbuatan-perbuatan baik kita lakukan karena kita sudah percaya dan karena kita mempunyai pengharapan melalui perbuatan-perbuatan baik, maka kita menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi dunia. Tetaplah percaya, tetaplah semangat menghadapi setiap masalah tantangan dalam kehidupan kita dan minta pertolongan dari Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau mengingatkan kami supaya kami senantiasa berharap kepadamu saja. Kami tidak kalah oleh penderitaan, oleh kesulitan, tetapi kami akan mampu senantiasa berbuat baik sebagai bukti percaya kami kepadamu karena Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih tiala Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, lakukanlah pekerjaanmu di dalam pengharapan akan juru selamat. Horas.